Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Abian Syafiq dari Rombel TI 03. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek UTS saya yang bertemakan Puskesmas dari mata kuliah pemrograman Web 2. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, proyek yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL dan juga beberapa komponen pendukung seperti HTML, CSS, JavaScript, dan juga Bootstrap. Lalu untuk hostingnya, saya menggunakan Triple Zero Web Host. Dan berikut untuk tampilan websitenya. Nah, berikut adalah tampilan untuk websitenya, yang mana ini adalah bagian home yang akan menjadi halaman utama untuk websitenya. Berikutnya ada halaman about yang berisikan tentang visi misi dan juga sedikit profil tentang puskesmasnya. Lalu berikutnya ada di bagian kontak, yang mana bagian kontak ini berguna untuk customer ataupun siapapun nanti untuk mengirimkan saran, masukan, ataupun pendapat kepada user nanti yang akan menggunakan websitenya. Nah, jadi di sini ada beberapa field yaitu nama, email, subject, dan juga message. Sekarang kita akan coba tes untuk memasukkan data. Nah, saya akan menggunakan nama saya, misalkan Agian, untuk email addressnya yaitu agian at subjeknya tes, dan juga message-nya yaitu hello world. Nah, seperti ini ya. Lalu kalau sudah, misalkan kita coba send. Nah, jika sudah ada notifikasi berhasil, maka data sudah berhasil dikirimkan ke database. Nah, berikutnya untuk halaman sign in ataupun login, yang mana pada halaman kali ini saya sedikit memberikan sebuah gimmick untuk login itu sendiri. Nah, contohnya seperti ketika saya tekan tombol change, maka tampilannya akan berubah. Tampilan sign in ataupun loginnya jadi di sebelah kiri. Jika saya klik get back, maka akan kembali lagi ke sebelah kanan. Nah, hal tersebut hanya sebuah gimmick yang saya buat ketika saya gabut. Nah, berikutnya kita akan coba login menggunakan username admin dan juga passwordnya. Nah, jika kita salah memasukkan username ataupun password, maka akan ada notifikasi gagal seperti ini. Username or password is incorrect. Nah, agar kita tidak keluar notifikasi seperti ini, maka kita harus memasukkan username dan passwordnya secara benar. Nah, jika kita masukkan secara benar, maka dari sign in tersebut akan dikirimkan ke halaman admin. Yang mana di halaman admin ini adalah tampilan untuk dashboard dari websitenya. Yang mana ada data jumlah pasien, jumlah dokter, jumlah periksa, dan jumlah pesan. Juga ada grafik terkait diagram perkembangan pasien yang diperiksa pada tahun 2024 per bulannya. Seperti bulan Januari, Februari, Maret, dan juga April nih. Seperti ini contohnya, di April ada 2 orang dan di Mei ada 1 orang. Lanjut ke halaman berikutnya yaitu pasien. Nah, berikut adalah CRUD dari data pasien. Sekarang kita akan coba tambahkan data untuk pasiennya. Kodenya ini kita masukkan misalkan 2457, 2437. Untuk namanya misalkan kita masukkan Randy contohnya. Untuk tempat lahir misalkan kita ambil di Bogor. Untuk tanggal lahir kita set misalkan dia lahir pada tahun 2001 aja. Nah, 2001 pada bulan Februari tanggal 21. Untuk jenis kelaminnya kita set laki-laki, dan untuk emailnya kita masukkan randy@xm.com, dan alamatnya misalkan kita masukin Puri Mir. Oh, jangan. Alamatnya kita masukkan kota aja. Misalkan alamatnya di Jakarta
Barat. Nah, lalu untuk kelurahan ID-nya, kita set misalkan maunya Kebonjeruk. Nah, ketika semua data sudah terisi dan kita klik submit, nah lalu ada notifikasi berhasil, maka data sudah berhasil ditambahkan. Nah, berikut adalah data yang barusan kita tambahkan dengan ID 16, kode 2437, nama Randy, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan coba mengubah untuk data si Randy ini. Nah, misalkan kodenya salah nih, harusnya 2436. Kita coba ganti 2436 dan kita submit misalkan. Dan data sudah berhasil untuk diubah. Nah, sekarang kita bisa melihat di kodenya ini sudah berubah dari 2437 ke 2436. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghapus datanya. Data si Randy ini akan coba kita hapus. Dan sebelum dihapus akan ada notifikasi apakah yakin ingin menghapus data tersebut. Nah, jika kita tekan OK, maka data sudah berhasil dihapus. Nah, sekarang kita lihat lagi, data dengan nama Randy sudah tidak ada lagi. Nah, berikutnya di bagian dokter, sebenarnya sama konsepnya dengan yang pasien, sama-sama CRUD, tapi kita akan coba tes apakah ada bug ataupun ada kesalahan sistem. Nah, misalkan namanya kita masukin Dono, Sony aja, Sony. Sony dengan jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Bogor, tanggal lahir misalkan 1990 bulan Januari tanggal 8. Nah, untuk kategorinya ada beberapa kategori yang sudah disediakan dari database-nya dan itu bisa kita lihat sendiri. Ada umum, spesialis, bidan, dokter gigi, anestesi, bedah, dan ginekolog. Kita masukkan saja misalkan dia adalah dokter bedah. Dan untuk nomor teleponnya kita akan masukkan secara acak. Oke, lalu alamatnya kita set misalkan Jakarta juga. Dan untuk unit kerjanya kita masukkan non rawat inap. Nah, kita submit dan data dokter tersebut berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita lihat data Sony sudah ditambahkan ke dalam tabel dokter. Nah, sekarang kita ingin mengubah nih data dari ID Sony tersebut. Nah, misalkan, oh ternyata dia tempat lahirnya bukan di Bogor, tapi misalkan di Cianjur. Nah, misalkan kita tinggal ganti dan lalu kita submit dan datanya sudah berhasil diubah. Nah, misalkan kita juga ingin menghapusnya, kita tinggal delete, data berhasil dihapus. Lanjut pada bagian periksa. Nah, di bagian periksa ini sebenarnya sama semuanya itu hampir keseluruhannya CRUD, tapi kita cek aja misalkan tanggal periksanya hari ini kita setnya misalkan untuk beratnya kita masukkan 69 67 saya. Untuk tingginya kita masukkan 178 dan untuk tensinya kita masukkan 106 mungkin dan keterangan biasa aja misalkan. Untuk pasien ID-nya kita pilih misalkan si Ben. Dan untuk dokter yang menanganinya yaitu Halo. Sekarang kita submit dan data telah berhasil ditambahkan. Nah, lanjut ke bagian editnya. Ketika kita ingin mengedit sama seperti biasanya, tinggal kita edit. Misalkan tanggalnya, oh ternyata kemarin, kita set aja jadi kemarin dan submit. Nah, data sudah berhasil diubah dan untuk tanggalnya sudah berubah menjadi kemarin. Lalu kita ingin hapus, tinggal kita hapus dan
Data berhasil dihapus. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya yaitu pesan. Nah, data pesan ini adalah data yang tadi sudah kita masukkan di bagian kontak. Nah, jadi bagian kontak itu ketika dikirimkan datanya akan masuk di sini yang mana sebagai admin kita dapat melihat subjeknya apa, message-nya apa, juga email dan pengirimnya siapa. Jadi kita tahu nih apa keluh kesah ataupun saran kritik dari customer. Nah, tapi di sini tidak ada opsi tambah ataupun edit karena hal tersebut kan yang dikirimkan oleh user. Nah, jadi di sini cuma ada action delete yang mana kita hanya bisa menghapus pesan. Nah, contohnya kita akan coba menghapus pesan yang barusan kita input di bagian kontak. Dan data berhasil dihapus, lalu data sudah tidak ada karena sudah dihapus. Nah, lanjut ke bagian unit kerja, yang mana di bagian unit kerja ini berisikan ID dan nama unit untuk unit kerjanya. Misalkan kita coba tambah. Nah, nama unit kerjanya misalkan apa? Misalkan unit kerjanya IGD. Nah, kita coba submit dan berhasil ditambahkan. Misalkan kita mau edit juga sama aja. Misalkan kita ganti misalkan jadi IGD 1 dan data sudah berhasil diubah. Nah, berubah jadi IGD 1 dan ketika kita ingin hapus, tinggal hapus dan data sudah berhasil dihapus. Lanjut ke bagian berikutnya yaitu users. Nah, yang users ini adalah email, username, password yang kita gunakan untuk login di halaman login sebelumnya. Nah, misalkan kita ingin coba menambahkan datanya. Nah, untuk emailnya kita masukkan misalkan james@gmail.com, username-nya James, untuk passwordnya James 123. Nah, dan data berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita akan coba edit. Mungkin kita ingin mengubah username-nya menjadi King James misalkan. Nah, kita submit, maka data berhasil diubah. Dan ketika kita ingin menghapusnya, oh ya, dan data ini kita juga bisa gunakan untuk login ya, misalkan yang King James ini, jadi kita nggak usah hapus, nanti ya kita akan coba login menggunakan username si King James ini, dan berikutnya kita kembali ke halaman home, bagian dashboardnya, dan sesi terakhir yaitu logout, yang mana logout ini berguna untuk menghentikan session yang sudah berjalan. Nah, kita misalkan bisa ngetes, kita mau logout nih. Sebelum kita logout, pasti ada konfirmasi nih. Apakah Anda ingin logout atau enggak? Misalkan kita enggak, kita tinggal pencet cancel, dan kita nggak jadi logout. Kalau misalkan kita tekan ya logout, kita akan logout. Nah, sekarang kita akan coba untuk login menggunakan username baru yang sudah kita buat, yaitu King James. Sekarang kita akan coba login menggunakan username King James, dan berhasil. Nah, sekarang kita login menggunakan kelas dari King James ataupun username King James. Nah, jadi seperti itu untuk website yang sudah saya buat. Untuk kekurangannya mohon dimaklumi dan mohon maaf juga. Dan misalkan masih ada saran ataupun masukan, silahkan kontak secara personal ke saya sendiri. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.